Travel males. Malas di rumah. Ya kita gosip sekarang. Kan kemarin waktu kenapa lu mau naik gunung gitu kan? Gimana? Terus ada istilahnya mau open trip tuh. Persiapan. Bukan, ada kalau lu nggak bisa ngelakuin persiapan nyari barang apa, lu ikut open trip. Oh iya. Nah dampaknya banyak orang yang akhirnya dia cuma ikut trip gunungnya, tapi secara attitude dirinya sendiri sebagai penggiat alam ya. Kalau diri gue mau nyebut sebagai pendaki, gue penggiat alam. Karena kalau pendaki itu pencinta alam itu harus benar-benar ya, saking lo mencintai jangan rusak, lu nggak boleh datang. Iyalah. Sampah nggak ada di gunung itu ya kalau nggak ada pendaki bang. Iya, walaupun lu bersih nih, ibaratnya lu naiknya gunung ke gunung itu dan balik bawa sampah semua, tetap aja lu ngerusak alam, bukan pencinta alam. Buat Betul gue sih. sih. Karena lu datang aja itu tanpa lu harus bawa musik atau apa, udah ngikutin yang segalanya ini, tetap aja lu ngerusak alam sama isinya. Tapi kan ada part tertentu yang akhirnya kita jadi penggiat alam gitu kan, kayak seperti pendaki. Nah, timbullah di situ ibaratnya tuh peraturan tidak tertulis, unggah-unggah sikap lu sebagai seorang pendaki gitu. Nah banyak nih yang kita bahas nih, gasip nih. Seru nih kayaknya. Seru nih ya. Soalnya yang paling utama ya dari yang kegiatan pendakian sekarang itu nomor 1 Sampah sih bang. gila itu. Semakin banyak pendaki semakin banyak sampah kalau menurut Iya. gue. Apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu bisa merusak, walaupun cuman kayak ngebuang 1 bungkus permen doang. Jangan kan 1 bungkus permen bang, puntung rokok kadang masih banyak nih kayak busa gini kan ya jatuhnya plastik juga ya. Iya. Itu masih banyak bang. Ya itu tadi sampah, dan bahkan juga sampah itu tuh kayak sampai ada yang kegiatan di Rinjani itu bule yang ngelakuin pembersihan yang sampai akhirnya jadi habis sampai si sampah itu bawa turunnya berapa 10 ton. 10 ton. Ada tuh 2 ton beritanya. kali. 2 ton apa 10 ton? 2 ton. Oh gosip berarti gue ya salah. Kan gosip kita ngomongin. Gosip ya. Gosip pendaki. Terus ini satu lagi kayak model kegiatan bersih gunung gitu. Dulu ada, gue nggak tahu sekarang istilahnya apa. Kalau zaman gue sih sebutnya anjing tua. Bersih gunung, jadi sapu gunung. Jadi gunung Sapu itu jagat. sapu jagat. Kalau dulu sapu jagat. Sapu gunung, bersih gunung atau sapu gunung. Jadi ada 1 minggu di mana gunung itu ditutup, nggak boleh ada pendakian. Nanti cari relawan naik, entah itu dari bawah dia naik tektok. Itu sih kayak awal-awal cikal mulanya tektok. Jadi dia naik terus turun lagi bawa sampah. Itu bersih gunung. Itu juga kalau saking bawah itu banyak. Lu sendiri pengalaman lu bawa sampah ke bawah gimana? Gue pernah bang naik, gue ngumpulin sampah nih. Posisi buat turun doang sih. Jadi perjalanan buat turun, gue ngumpulin kayak puntung rokok, terus kayak bungkus permen, madu rasa, coki-coki, terus kayak plastik-plastik yang bekas inian rokok tuh, segelnya, sama mie instan, itu banyak banget bang. Sampai yang jongnya parah jongnya itu botol air mineral. Oh, tahu gua tuh. Diisi air kencing anjir, ada dibuang. Maksudnya lu sebagai yang kencing gitu ya, lu kenapa harus kencing di situ? Kan ada mitos kalau kayak di Gunung Ciremai lu nggak boleh kencing sembarangan, mesti digantung kencingnya. Iya, elah. Gua pernah nemu 1 pohon itu botol aqua semua isinya kencing. Nauzubillah, sumpah. Mana bau ya kemana-mana. Kalau emang takut nggak usah kayak gitu juga caranya, maksudnya bang. Iya sih. Kalau lu emang takut kayak gitu, nggak berani kencing di luar, lu kencing di botol.
tapi lu buang tuh airnya pas lu mau turun, sampahnya lu masukin trash bag gitu. Iya benar. Jangan sampai ditinggalin tuh, Itu Bang. waktu zaman masih boleh ngecamp di puncak ya. Gue naik ke Cermai itu, puncak Cermai itu bau pesing. Demi Allah gue nggak bohong. Bukannya kita nyium bau belerang, kalau bau belerang bau pesing. Parah sih Bang. Nah sekarang udah nggak boleh ngecamp di puncak, ngecampnya ada camp terakhir di pertengahan atau dekat puncak baru bisa naik ke atas. Agak lumayan sih mendingan sih. Terus yang paling gue sebel nih kalau lagi di camp, gue paling sebel banget. Lah kita kan tujuan ngomong naik gunung kan cari kesunyian, enak gitu kan, ketenangan. Anjing bawa lagu dugem, pakai speaker yang segede gaban di bawah segini gitu. Buat apa sih? Nggak tahu gue sensasinya dia apaan gitu. Tapi lagi itu pernah ada Bang, yang viral tuh kan lagi itu di Gunung Sumatera Barat apa? Gunung apa ya? Gunung Talang. Gunung Talang. Nah itu dia Kampung gua tuh, kampung diri gua. Iya di gunung itu tuh nyetel musik dugem Bang. Itu pas hari apa ya? Tahun baru atau perayaan apa gitu. Pokoknya itu nyetel musik dugem tuh sampai viral banget tuh di medsos pendaki lah. Oh iya? Iya untuk apa sih kalau lo mau dugem mah jangan di gunung cuy. Iya makanya harus bisa menempatkan sikap lu di mana gitu. Iya kalau lo mau dugem ya lu ke kafe, lu ke sana sih Diskotik, ke diskotik. Anjing lawas lu diskotik tua lu ya, bukan gua doang. Parah. Kalau dulu bilang diskotik zaman nih Bang. Iya, nggak usah klarifikasi zaman gua. Lu tahu cuma tadi diskotik. Ya lu kalau mau kayak begitu, lu ada tempatnya. Kan ada clubbing, ada cafe sekarang. Ya ada daerah yang kalau agak pengen musik yang tenang dikit mungkin gitu ya. Ada mungkin kayak coffee shop kayak gitu. Lu dengerin musik yang segitu kencengnya, yang ngomong aja harus sampai teriak-teriak. Di gunung kita mau cari tenang, bukan nyari apa? Bukan nyari untuk berisik. Kayak gitu. Terus dari situ lagi yang gua nggak suka tuh kadang-kadang mau ngasih ini apa kayak model apa sih? Anu yang foto-foto tuh yang itu apa sih kayak di foto? Kapan kesini gitu? Oh ini ya coret-coretan gitu. Ya coret-coretan kertas tuh kasih foto gitu kan. Siapa anu kayak kapan kesini, kapan Jeki ikut kesini. Habis itu pakai ini pilok. Wah vandalisme. Tuh sih nggak habis pikir sih gue. Kayak gimana ya? Lu mau coret-coret gitu ya? Ya coret-coret juga nggak harus dibunuh juga gitu Bang. Iya. Ya, sekarang banyak kok tempat-tempat kayak di kota gitu yang udah nyediain ngizinin kayak dindingnya buat di mural, Iya. dicoret-coret gitu ya kan. Nggak harus di gunung sih menurut gua. Apalagi kayak papan informasi kayak misalkan papan pos gitu ya. Itu ditempelin stiker, ditempelin apa, yang Gue nggak ngerti sih dicoret-coret. eksistensinya untuk apa sih di sana. Emang eksistensi lu dengan nempel itu tuh akan semua orang tahu lu. Udah nggak juga. Apa perlu gitu misalnya diusulin, kita ngusulin nih ke semua puncak gunung di Indonesia, siapin papan ukuran 5x5 gitu ya, cepret tancepin. Nah lu mau coret di situ, mau pilok situ, nempel stiker di situ gitu. Lu di mau puncak. tanda tangan di situ. Mau tanda tangan di situ kayak gitu. Udah bagus tuh. Iya, iya. Kayak misal kayak acara-acara apa perpisahan gitu Bang, sekolah gitu. Iya Tanda tangan. tanda tangan di dada. Beda lagi itu mah. Ya perlu kali ya kayak gitu ya. Ya ide gila aja gitu pasang kayak gitu. Cuman konsekuensinya kalau lu ketahuan pasang atau nyoret di tempat lain dan lu tidak diperbolehkan lagi naik ke gunung itu sama sekali. Bisa nggak terima kayak gitu? Mungkin kita usulan tuh ke apa akun-akun pendaki yang gede-gede gitu ya. Bang sponsorin buat masang ini, bang sponsorin jadi biar kelihatan gitu. Bisa jualan buat sponsor juga cuy di atas cuy. Sekarang udah ada sih yang gitu Bang. Yang mana? Ya model kayak sponsor mas naik di atas di gunung gitu. Bukan maksud gua si papannya, gunungnya disponsorin. Iya, ngerti gua. Ya kayak di gunung itu di atas sekarang udah banyak kayak ada masuk sponsor brand outdoor juga. Oh,
Tapi gue bingung mereka sponsorin gunung buat apa ya? Iya, mungkin kan emang karena dia kegiatan outdoor ya gitu. Gue juga kurang paham juga sih bang kalau gitu. Yang atau urusan bisnis lah Iya. ya, bukan di ranahnya kita gitu kan. Yang vandalisme sama tulisan kayak gitu tuh lu udah jangan di gunung deh. Ada tempatnya sendiri. Kalau lu mau bawa kertas ngasih tahu bahwa apa bebek lu gitu ya. Ance gitu kapan mau kesini gitu sama AA gitu ya silakan, tapi kertasnya bawa lagi balik, bukan lu tinggalin. Tapi gue pernah tuh bang negor-negorin pendaki-pendaki yang kayak gitu. Kayak misalnya kayak musik box terus vandalisme gitu. Tuh gue tegor-tegorin tuh lagi tuh pernah gue. Oh ya? Iya, seru aja gitu. Gue sih nggak bohong ya, maksudnya gue juga suka denger musik di jalan, gue juga suka nyetel musik gitu di HP gue, atau gue juga bawa speaker juga gue ada gitu. Tapi bukan berarti lu speakernya segede gaban, speaker gue paling yang kecil segini, ngapain nambahin berat beban carrier lu? Disesuaikan sama kuping aja sih bang sebenarnya. Iya. Nggak harus semua orang juga harus tahu gitu. Kalau gue tuh lagi setelah lagu ini tuh, saya misalnya lagu rock gitu kan. Iya. Masa lu harus nge-rock gitu segunung. Dan juga kayak kadang-kadang udah saking keenakannya mereka gitu ya, nggak mikirin sikap mereka ke orang lain. Itu Di tenda nih udah tahu sebelahnya lagi anteng ngobrol, sebenarnya di sini main kartu sampai cekakakan kayak Edan. Lo mau manggil Neng Kunti datang gitu. banyak sih yang kayak gitu. Mas jadi kayak gimana ya? Sama gue pernah bang kayak gitu negor, cuman responnya dia itu masa bodoh gitu. Anjing kata gue, ini songong banget nih kata gue nih bocah nih. Wah, udah kerjain lah. Gue kerjain tuh akhirnya. Diambil tuh. Pokoknya di musik box kayak dia misalkan lagi main musik box terus lagi main kartu gitu. Tuh gue ambil tuh musik box. Ntar urusan sama di bawah ya gitu. Kan pura-pura jadi ranger lo. Gue sering banget kayak gitu. Misal kayak di Surken gitu. Nah, Kayak di Surken kan banyak tuh kan luas ya. Nah gue sering muter tuh. sengaja. Iya sengaja patroli. Tapi asli sih maksud gue, kalau misalnya bukan yang ngebolehin juga ya, maksud walaupun lu sendirian di situ yang mau ngebolehin juga bukan gitu, tapi kan gue bilang tadi, lu pencinta alam dengan lu datang aja tanpa ngelakuin apa-apa itu sebenarnya udah ngerusak kayak gitu. Betul. Ditambah lu misalnya, oh tenda gue sendirian kagak ada orang kiri kanan, gue mau nyetel musik sekencang-kencangnya kayak gitu kan, ya itu tetap akan ngeganggu ke makhluk hidup sekitarnya menurut gue gitu ya. Iya sih emang bener kan. Gunung gak bakalan rusak kalau nggak ada yang datangin. Yes, Dia pasti bakalan alami dengan sendirinya. setuju gue. Makanya ada kadang daerah konservasi ditutup ya selama 2 bulan 3 bulan Ya kan Gunung kayak Gede. sekarang gitu kan taman nasional sekarang gitu bang. Misalkan kayak akhir tahun gitu. Nah itu gunung-gunung bahkan ditutup tuh. Ya, Ya kan? biasanya dari Januari sampai April kan. Sampai Maret ya 3 Nah, bulan 3 bulan buat gitu. rekapitulasi Penghijauan lagi lah Ya, istilahnya, penghijauan, penghijauan itu gue ngerti sih. Ya itu sih maksud gue, lu pengen naik ke gunung paling nggak please jangan sampai ngebuang sampah lu aja deh, bawa balik, jangan ngeganggu ketenangan orang deh. Ibaratnya lu mau nyetel musik sama kayak lu di kosan, Iya. nikmatin untuk diri lu sendiri. Musik lu belum tentu orang bisa menikmati gitu. Jangan mentang-mentang sesama anak senja gitu kasarnya kan, lagunya mesti sama gitu, lagunya Om Pirsa gitu atau lagunya 420 atau lagu apa, misalnya lu ngerasa gitu ya. iya lu ngerasa bahwa oh ini lagu semua anak senja, di sini anak senja nih anak gunung nih sama, nggak tahu yang naiknya anak dangdut. Ya nggak? Di Jawa Tengah begitu bang, rata-rata dangdut gitu. Iya kan beda-beda kan sebenarnya. Beda-beda, Beda kan gitu maksud gua. Dan kadang-kadang konsekuensinya juga mesti harus ada sih. Harus bener kayak buat kasih efek jerak lah kalau menurut gue sih. Iya gitu. Cuma yang kemarin kan sempat yang kita bahas tuh kalau misalnya cuma di blacklist setahun 2 tahun tuh agak kurang efektif sih menurut gua. Iya. Gimana ya kalau di blacklist setahun 2 tahun ya pasti si pelaku juga pasti bakal mikir gue cuma di blacklist tahun 2 tahun lagian gue juga gak bakal situ lagi gitu. Ya, dalam setahun 2 tahun gitu Ya kayak gua kemarin kerinjani, baru 4 tahun kemudian gua kerinjani lagi, udah 2 tahun yang gua di blacklist kemarin yang bodo amat. 2 tahun yang habis itu udah 4 tahun lewat masanya kan.
Nah, gue suka tuh yang sistem-sistem kayak model ada di Sumbing tuh ya. Sampah, dari sampah nih misalnya, lu naik bawa 10 kopi, 10 bungkus kopi, 10 renceng gitu. 10 jualan anjir, ngapain? Nih cuan banget nih dia nih. Dagang bang. Maksud gue 10 bungkus kopi yang satu renceng tuh, ke atas lu bawa 10, turunnya lu 10. Iya. Kalau misal lo bawa 2 bungkus rokok, lo harus hitung puntungnya, satu bungkus rokok berapa, 12 kan. Iya. Misalnya yang 12 itu, lo bawa turun ya puntungnya harus ada 24. Dan itu ya, gue kaget pas turun, gue kira ngasih sampah doang itu seplastik gede, tek udah gitu. Kagak cuy, dibongkar semua satu, cok, dihitungin satu-satu. Ini Indominya katanya di sini ditulis ada 6, ini di sini ada 5, satunya kemana gitu, keluarin, mesti kasih bukti. Sumpah itu gue kaget. Iya, di Jawa Tengah sih emang ini sih bang apa, udah hampir semuanya ya, bukan berarti semuanya Jawa Tengah tuh menerapkan kayak gitu, tapi hampir semuanya dia itu melakukan kayak gitu, sistem kayak gitu. Jadi checklist apa logistik yang lu bawa, terus perlengkapan gitu kan. Yang Bagus dibawa. sih, gue jujur aja. Nah itu awal mulanya pencetus kayak gitu sebenarnya kalau setahu gue ya itu di Gunung Kembang. Oh, Gunung Kembang. Nah setelah Gunung Kembang menurutnya rame gitu kan, terus banyak peminatnya juga. Nah akhirnya Kabupaten Wonosobo itu hampir semuanya ngikutin. kumpul lah per base camp gitu bang. Jadi bikin peraturan bahwa kayak sampah ini dilarang, kayak misalkan tisu basah kan sekarang udah banyak tuh dilarang. Hampir kan? se-Indonesia sih. Nah terus checklist logistiknya harus sesuai. Dia bagus sih menurut gue peraturan itu. Dan Nah terus kalau itu juga apa, sampah yang lu bawa kurang di sana juga didenda juga bang. nah, Denda juga lumayan tuh. cuman kan kalau didenda kan banyak nih ya, maaf kata ya, sorry ya, kebanyakan yang mampu nih ceritanya, anak Jakarta nih, gue ya bukan diskriminasi gitu ya. Biasanya kadang-kadang yang bukan penggiat merasa bisa bayar gitu ceritanya, ya denda ya udah gue bayar aja deh denda sekian gitu, pas balik itu nggak ngedidik sih kata gue. Iya tuh. Itu nggak ngedidik. Gue kepikiran ide gimana coba, oke dia didenda, walaupun kalau untuk kita kayak gini, misalnya yang didendanya bibitnya disuruh beli berapa, 50 bibit gitu ya, harga satu bibitnya berapa, kalau di total bisa 500 sampai 1 jutaan gitu kan. Ya menurut gue berat gitu. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu kalangan yang cuma bisa ikut open trip gitu ya, buatnya ya udahlah gue bayar aja gitu kan. Ya udah habis itu bebas gue. Nah, gue ngerasa kayak gimana kalau misalnya kita tetapin nih dipoto pakai kertas, saya pelanggar pendaki gunung. Saya pelanggar peraturan mendaki gunung. Terus fotonya tuh diposting di IG-nya si Basecamp. Jadi bukan orang lain yang motong, si IG-nya Basecamp. Nanti ya biar disebar-sebarin tuh sama akun-akun gunung yang lain gitu kan. Admin yang lain gitu. Dan dari situ tuh biar nanti kekumpul tuh, kelihatan tuh sampai berapa tahun juga dia tuh kelihatan gue pernah melanggar tuh. Bisa tuh. Jadi kayak foto buronan. Tapi lumayan juga sih bang kalau menurut gua, kalau kayak gitu ngasih pelajaran moral gitu ya. Iya. Jadi Kan sanksinya bukan masalah sanksi duit siapa aja bisa ngajarin, tapi sanksi sosial. sanksi sosial yang menurut gua semua orang juga pasti wah ngeri juga nih. Daripada gua viral. Kalau gua pribadi sih gitu anjing, ngeri juga ya gua. Iya, daripada gua viral. Mending kalau viralnya jadi artis gede enak. Viral jadi foto buronan, foto tahanan anjir terus di sini. Gede pakai hashtag, terus di bawahnya di captionnya ditulisin hashtag pelanggar peraturan mendaki gunung atau mendaki gitu kan. Set pas diklik kelihatan tuh foto lu yang dari zaman kapan. Seru tuh. Admin gede tuh kalau mau tuh. Boleh tuh diusulin ya. Iya, usulin ke basecamp. Udah bang, pokoknya kalau ngelanggar foto gitu siapanya, atau foto satu rombongan gitu, terus ditulis di bawah captionnya, tag orang-orangnya tuh biar inget. Betul gak? Betul. Kalau bisa dipajang juga tuh bang.
Pajang di mana? di base camp gitu. Oh iya di print, repot banget kalau itu mah. Cukup itu aja, nggak perlu apa, nggak Tapi perlu. kalau dipajang di base camp, gue kagak bisa bayangin. Misalkan yang banyak gitu, wah ini boronan banyak banget. Ya pokoknya gitu lah. Attitude lu di gunung itu tuh tetap harus jaga sih. Nggak bisa maksudnya seenak lu sendiri gitu kan. Sampahnya lu harus perhatiin. Terus Iya, terus musik box gitu ya. Harus ya kalau emang ada peraturannya nggak boleh dibawa ya, lu nggak usah ngebawa gitu. dan itu ngeganggu orang gitu. Alat musik dan musik box tuh sama satu. Terus nggak perlu, Vandalisme sih bang. iya nggak perlu pembuktian. Lu harus ngechat bahwa Apri is here. Anjir, apa jadi gua? Kan gue contoh cu. Ya, contohnya jangan gua juga bang. Iya kan contoh masa terus nama gue gitu. Terus dari itu tuh juga apa nggak akan ada orang tahu juga Apri itu siapa gitu. Ya kan nggak tahu kan. Kalau misalnya YouTuber gede mungkin ya tulis di situ tahu dia siapa lah. Apri siapa, anak mana. Siapa? Terus tuh secara mendaki gunung sesama pendaki, attitude lu mesti juga dijaga. Lu harus tahu mereka punya apa keinginan untuk naik gunung itu tuh untuk cari ketenangan, untuk bisa saling ngobrol, ketemu orang baru, saling pengalaman, bukan ngelihat lu arogan di atas. Atau bukan untuk pamer-pameran brand gitu ya bang? Iya, kan banyak sekarang pamer brand doang. Pamer brand bawa tas Osprey yang bawa Porter. Anjir. Beli Vijal apa gimana bahasa Vijal Rev apa Vijal Reven Vijal Reven. bawa Porter gitu, pamer doang, bawa dari rumah di kereta iya gagal, nyampe pintu rimba pindahin. Dan konsekuensinya juga gua rasa sih untuk semua base camp base camp gunung mulai harus bisa saling komunikasi sih. Jadi Antar base camp ya? Ya antar base camp. Jadi biar peraturannya tuh sama. Walaupun mungkin kalau simak sih berbeda nggak masalah, peraturannya sama dan mereka kapok gitu untuk melanggar. Gunung kita juga bersih jadinya. Seperti itu. Setidaknya ada untuk mencegahnya ya bang? Iya ada mencegahnya. Jadi kalau dia melanggar banget ya emang bangsat aja itu mah kelakuannya. Itu parah itu. Gak usah naik gunung lah. Iya betul banget. Lu gak usah ke alam gitu kan. Alam nggak ada lu juga pasti bakalan bisa tenang. Iya. Ya, sampai sini dulu mengungkapkan emosi. Kesel sebenarnya ngomongin yang sekarang itu. Iya, tapi mengungkapkan emosi kita, keresahan kita ngelihat anak-anak pendakian sekarang. Tapi kedepannya kita akan ngebahas sesuatu mungkin ide yang lebih baik atau mungkin bisa sharing. Jadi ikutin terus di Traveler Males. Males di rumah. Subscribe. Like and comment.